Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai bangun datar. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang memiliki dua dimensi panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tebal dan tinggi. Jenis-jenis bangun datar. 1. Persegi. Persegi adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Sifat-sifat persegi: memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, memiliki 4 simetri lipat, dan memiliki simetri putar tingkat 4. 2. Persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Sifat-sifat persegi panjang: memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut yang sama besar yaitu 90 derajat, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 3 simetri lipat, dan memiliki simetri putar tingkat 2. 3. Segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Selain memiliki 3 sisi atau rusuk dan sudut, sifat yang dimiliki segitiga memiliki besar sudut yaitu 180 derajat. Jenis-jenis segitiga. Menurut panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Ada segitiga sama kaki, adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki 2 sudut yang sama besar. Dan ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisi memiliki panjang dan besar, semua sudutnya berbeda. Menurut besar sudut terbesarnya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya sama dengan 90. Sisi di depan sudut 90 derajat disebut hipotenusa atau sisi miring. Selanjutnya ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudut kurang dari 90 derajat. Dan ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. 4. Jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Sifat-sifat jajar genjang: dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya, memiliki 2 diagonal yang berpotongan dalam satu titik dan saling membagi 2 sama panjang, memiliki simetri putar tingkat 2 dan tidak memiliki simetri lipat. 5. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Sifat-sifat layang-layang:
mempunyai dua sisi sama panjang, mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama, mempunyai 4 titik sudut, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonal bangun ini membagi dua sama panjang diagonal yang lain dan hanya mempunyai satu simetri lipat. 6. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifatnya yaitu memiliki sisi yang sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, serta dibagi dua oleh diagonal dengan sama besar. Diagonalnya saling berpotongan sama panjang dan saling tegak lurus. Memiliki dua sumbu simetri dan memiliki dua simetri lipat dan dua simetri putar. Guru akan memberikan contoh benda di sekitar rumah yang berbentuk bangun datar. Contohnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang itu ada buku, meja, jendela, dan lemari. Kemudian ada persegi. Yang berbentuk persegi yaitu keramik atau ubin lantai, televisi, jam dinding, plafon atau biasa disebut dengan atap. Ada juga yang berbentuk segitiga, contohnya hanger atau gantungan baju, penggaris segitiga, dan atap rumah. Kenapa atap rumah? Karena ada sebagian rumah yang memiliki atap berbentuk segitiga, contohnya rumah joglo. Itu bagian atap rumahnya memang berbentuk seperti bangun segitiga. Ada juga yang berbentuk jajar genjang, contohnya penghapus dan corak pada keramik. Selain itu, benda di sekitar rumah ada juga yang berbentuk layang-layang, contohnya layangan. Mungkin ada yang jualan layangan atau mungkin anak-anaknya pada suka bermain layangan sehingga di rumah tersebut terdapat layangan. Dan anting. Ternyata anting juga bisa berbentuk seperti layang-layang. Yang terakhir yaitu ada belah ketupat. Contohnya yaitu makanan ketupat. Biasanya makanan ketupat ini disajikan dalam lebaran. Contohnya Idul Fitri atau Idul Adha. Bisa potongan kue. Ternyata potongan kue juga bisa membentuk seperti belah ketupat. Dan taplak meja. Taplak meja juga bisa berbentuk seperti belah ketupat. Baik, demikian penjelasan dari Bu Guru. Jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan besok. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.